Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi, masih dalam pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 1. Materi kita pada kali ini ada pada pelajaran ke-5 dengan tema Cinta Nabi dan Rasul. Sebelum kita mulai pembahasan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami materi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kita, yaitu cinta Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajar akhlak mulia. Tujuannya agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diimani ada 25. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Setiap nabi dan rasul mempunyai sifat wajib. Sifat wajib tersebut antara lain: 1. Siddiq, artinya benar. 2. Tabligh, artinya menyampaikan. 3. Amanah, artinya dapat dipercaya. Lalu sifat yang keempat, fatona, artinya cerdas. Sebelum kita lanjut, mari kita bernyanyi sejenak dengan judul Jalan Masuk Surga dengan menggunakan nada lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Ada yang tahu lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu? Ya, betul. Kita menyanyikan lagu Jalan Masuk Surga dengan nada lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Satu-satu aku cinta Allah. Dua-dua cinta Rasulullah. Tiga-tiga cinta orang tua. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Satu-satu aku cinta Allah. Dua-dua cinta Rasulullah. Tiga-tiga cinta orang tua. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita masuk pada subtema yang pertama, yaitu teladan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah yang diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tinggal di surga. Sebelum itu, surga telah dihuni oleh malaikat, jin, dan iblis. Jadi sebelum Nabi Adam, di surga itu sudah ada malaikat, jin, dan iblis yang lebih dahulu tinggal di surga. Selama di surga, Nabi Adam alaihi salam ditemani oleh Hawa yang menjadi istrinya. Mereka hidup bahagia. Nabi Adam mempunyai istri bernama Siti Hawa. Melihat Nabi Adam alaihi salam dan Hawa bahagia hidup di surga, iblis merasa iri kepada Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Suatu hari, Nabi Adam alaihi salam dan Hawa terhasut oleh rayuan iblis. Mereka memakan buah dari pohon yang dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk didekati. Allah pun marah dan menghukum mereka, Nabi Adam alaihi salam dan Hawa, dengan menurunkan mereka ke dunia. Selama menjalani kehidupannya di dunia, Nabi Adam alaihi salam dan Hawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga memohon ampunan. Taubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya mengampuni mereka, Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Dan juga mengangkat Nabi Adam alaihi salam sebagai nabi dan rasul yang pertama. Jadi nabi dan rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Lalu pesan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihi salam adalah yang pertama, apabila kita mempunyai salah dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya segera bertaubat. Pesan yang kedua, apabila kita mempunyai salah kepada sesama manusia, hendaknya segera meminta maaf. Lalu pesan yang ketiga, apabila ada orang lain yang meminta maaf karena merasa bersalah kepada kita, hendaknya kita memaafkannya. Itulah pesan yang dapat kita ambil dari kisah singkatnya Nabi Adam alaihi salam. Semoga kita dapat mencontohkan teladan dari Nabi Adam alaihi salam di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu subtema yang kedua adalah teladan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh alaihi salam dikenal sebagai nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan suka bekerja keras. Nabi Nuh alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Rasid, yaitu kaum yang masih belum mengenal tauhid dan masih senang berperilaku tercela. Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan keimanan kaumnya serta agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak dari mereka yang menolak
dan juga mengingkari kenabian dari Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal yang mampu menampung umatnya. Setelah kapal itu jadi, Allah Subhanahu wa taala pun segera menurunkan hujan lebat yang mengakibatkan banjir bandang di wilayah tempat tinggal kaum Bani Rasid. Kaum Nabi Nuh alaihi salam yang beriman berada di kapal Nabi Nuh dan selamat. Sedangkan kaum Nabi Nuh yang ingkar, mereka semua tenggelam dalam banjir. Jadi, ketika banjir bandang tiba di wilayah tempat tinggal kaum Bani Rasid, yang beriman, maka dia selamat. Sedangkan yang ingkar, mereka tenggelam dalam banjir. Termasuk pula putra dari Nabi Nuh alaihi salam, namanya adalah Kan'an. Jadi, nama putra dari Nabi Nuh adalah Kan'an. Mereka termasuk juga golongan orang-orang yang ingkar. Mereka mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan dalam banjir. Dari kisah Nabi Nuh alaihi salam tersebut, ada pelajaran yang dapat kita ambil sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja pelajarannya? Kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan semua larangannya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai hambanya yang taat. Selanjutnya seperti biasa ada tugas yang berjumlah 10 soal yang harus dikerjakan. Hasilnya dikirim Japri ke Pak Rozi. Oke. Alhamdulillah, pembahasan kita mengenai Nabi dan Rasul, cinta Nabi dan Rasul dengan subtema Nabi Adam dan Nabi Nuh sudah kita bahas bersama-sama. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang udah kita dapat, apa yang udah kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nantikan video-video selanjutnya yang akan datang. Ingat pesan Pak Rozi, tetap semangat, tetap belajar, dan raih cita-cita kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.